Tribuners, kembali lagi bersama saya Adi Surya Samudra dari Tribun Solo di acara Tribun Solo On Cam. Pada hari ini kita akan berbincang dengan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sukoharjo, Ibu Yunia Wahdiati. Nah, apa kabar Bu Yunia? Baik, sehat. Ya. Alhamdulillah. Ya. Tribuners, pada hari ini kita akan berbincang tentang kondisi COVID di Kabupaten Sukoharjo. Nah, Ibu Yunia, bisa dijelaskan lebih dulu bagaimana kondisi terkini kasus COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo, Bu? Ya, terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Kami sampaikan update terkini dari perkembangan kasus COVID di Kabupaten Sukoharjo. Bahwa untuk sampai saat ini Kabupaten Sukoharjo ada 67 kasus COVID positif dan dalam kondisi yaitu sebanyak 36 melakukan isolasi mandiri. Yang isolasi mandiri itu ada yang 19 kasus di isolasi mandiri di rumah sehat, sementara sisanya ada di rumah masing-masing. Dan berikutnya yang dirawat inap ada 6 kasus, yang sembuh ada 21 kasus, dan berikutnya yang meninggal ada 4 kasus. Sementara untuk kasus PDP sampai saat ini ada 66 kasus, ODP-nya 658 kasus, sementara OTG-nya ada 542 kasus. Oke Bu, untuk yang jumlah dari kasus positif COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo kan sampai 67 nih Bu ya. Itu kan tergolong lebih tertinggi di Solo Raya dan istilahnya nomor 2 di Jawa Tengah. Nah, ini sebenarnya apa sih Bu yang kemudian menjadi faktor tingginya angka kasus COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo sih Bu ini sebenarnya? Iya, kita ketahui bersama bahwa untuk saat ini di Kabupaten Sukoharjo dari 67 kasus positif lebih banyak ditemukan melalui tracking atau penelusuran. Nah, sementara dari penelusuran itu memang kami sangat berterima kasih sekali kepada kabupaten kota yang ada di sekitar wilayah kami karena dari kasus awal kejadian kasus awal yang ditemukan positif di wilayah lain, akhirnya setelah dilakukan penelusuran terkait juga dengan Kabupaten Sukoharjo. Nah, dari situ kami mulai melakukan penelusuran di masyarakat dari potensi kasus yang dimiliki oleh kabupaten lain, dan ternyata dari situ adalah didapatkan kasus-kasus positif berikutnya. Nah, kalau kami melihat sebagai faktor yang membuat tingginya, kenapa kok di Kabupaten Sukoharjo itu bisa tinggi begitu? Karena kita ketahui bersama, satu sisi kita di sini diminta untuk melakukan protokol kesehatan secara ketat, tapi memang pada saat itu mungkin himbauan tersebut belum bisa dilakukan secara optimal, sehingga kasus-kasus potensi masalah yang semestinya dilakukan isolasi mandiri secara ketat belum melakukan isolasi mandiri, sehingga dari situ akhirnya muncul penularan-penularan yang akhirnya membuat Kabupaten Sukoharjo secara umumnya kasus positif di sini menjadi tinggi. Gitu. Berarti istilahnya ada masyarakat yang tanda kutip itu bandel ya Bu untuk tidak melakukan karantina mandiri ya Bu ya. Betul sekali. Karena kita tahu bahwa penularan ini bisa diputus apabila masyarakat itu sangat disiplin. Ya, sekali lagi sangat disiplin dengan tata laksana isolasi mandiri atau karantina mandiri. Nah, 14 hari harus di rumah, ibaratnya putus mungkin dengan keluarganya juga harus putus, lalu berikutnya dengan lingkungan sekitarnya. Hal seperti itu memang tidak mudah, karena ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang melakukan isolasi mandiri tersebut, baik itu kebutuhan ekonomi, kebutuhan sosial, kebutuhan beribadah, dan lain sebagainya. Sehingga 1-2 kasus agak tidak bisa mengendalikan diri untuk melakukan isolasi mandiri, akhirnya itu yang membuat pemutusan rantai penularan itu belum bisa terjadi. Gitu. Berarti apakah dari Pemkab Sukoharjo sendiri itu juga istilahnya menjemput misalnya masyarakat yang kemudian bandel isolasi gitu nggak sih Bu sebenarnya sampai hari ini? Betul, iya. Gugus tugas di tingkat kabupaten, kecamatan, desa atau kelurahan sudah berupaya sedemikian rupa. Yang pertama untuk melakukan antisipasi. Antisipasi di sini
semua orang yang datang ke Kabupaten Sukoharjo adalah mesti melakukan isolasi mandiri. Itu yang pertama dilakukan sebagai antisipasi. Berikutnya, apabila di situ memang ada kasus yang disinyalir, dia punya riwayat kasus yang nantinya bisa berpotensi sebagai kasus positif, juga sudah diupayakan sedemikian rupa untuk melakukan isolasi mandiri. Tetapi kembali lagi, di antaranya masih ada yang belum mau mengikuti himbauan itu. Oke, Bu. Nah, untuk kasusnya di Kabupaten Sukoharjo sendiri nih, Bu, itu klaster yang istilahnya mendominasi itu di dalam kasus COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo itu klaster mana sih, Bu, sebenarnya, Bu, yang paling mendominasi itu? Iya, kalau memang yang terbanyak kasus yang saat ini ditemukan di Kabupaten Sukoharjo adalah berasal dari saudara-saudara kita yang pada saat itu hadir dalam Ijtima Ulama Internasional ya di Goa, begitu. Yang paling banyak kasusnya dari situ ada sekitar 29 kasus. Oh, hampir setengahnya ya, Bu, ya berarti ya, Bu, Iya. dari total kasusnya itu ya, Bu, ya. Itu sebenarnya dari orang masyarakat yang kemudian ikut dalam Ijtima Ulama di Goa itu sendiri dari Kabupaten Sukoharjo itu sendiri itu ada berapa sih, Bu, sebenarnya nih, Bu? Ada sekitar 73-an kasus. 73 peserta. Dan itu selalu masih dalam pemantauan juga ya, Bu, ya, dari Dinas masih DKK dalam pemantauan. Betul. Jadi ada memang untuk di antara mereka itu secara umumnya sudah dilakukan pemeriksaan. Tapi untuk mereka-mereka yang alhamdulillah dari awal sudah mengikuti himbauan dari pemerintah untuk melakukan isolasi mandiri, alhamdulillah akhirnya mereka di pemeriksaan tidak terjadi kasus COVID positif, tapi sebagian ada yang ternyata reaktif dan akhirnya untuk lanjutannya. Oh gitu ya. Untuk kemudian Bu, untuk yang selain dari klaster Goa, apakah ada klaster lain Bu yang ada di Kabupaten Sukoharjo sendiri Bu? Itu, Bu? Betul. Di kami ada beberapa klaster memang. Yang pertama itu klaster dari salah satu perusahaan pembiayaan yang sempat pada saat itu rame ya. Mereka ada satu kegiatan di salah satu kabupaten di Jawa Tengah dan berikutnya dari kasus tersebut kita ada kasus positif. Tapi itu alhamdulillah sudah bisa putus ya, tidak terjadi penularan berikutnya. Dan yang kedua adalah klaster yang ditemukan saat saudara-saudara kita melakukan ada satu pertemuan bisnis ya di salah satu kabupaten di Jawa Barat begitu. Itu juga akhirnya di kabupaten kami ada kasus positif. Lalu berikutnya lagi ada kasus yang berasal dari pasar tradisional, didapatkan dari salah satu wilayah tetangga dari kami. Lalu berikutnya lagi ada kasus juga yang dari tenaga kesehatan, dari tenaga kesehatan itu, tapi alhamdulillah ini juga bisa terkendali begitu. Untuk memang yang ada beberapa klaster. Informasinya juga ada anak-anak juga ya Bu yang kemudian terkonfirmasi itu Bu. Iya betul. Ada beberapa anak-anak jadi usia 15 tahun ke bawah, ya 15 tahun ke bawah yang positif. Itu perkembangannya saat ini untuk kondisi anak-anak tersebut gimana Bu itu Bu? Ya, alhamdulillah kondisinya semua baik-baik, jadi tanpa gejala. Dari kasus anak-anak ini, mereka kontak erat ya dengan kasus positif yang sebelumnya dan kebanyakan dari keluarga sendiri. Kasus sebelumnya itu adalah keluarganya sendiri. Tapi kondisinya secara umum mereka sehat semua, jadi tanpa gejala gitu. Oh berarti itu dari transmisi lokal ya Bu ya berarti ya Bu ya itu ya Bu. Kalau dibilang ini transmisi lokal belum ya, jadi karena begini, transmisi lokal kalau menurut pedoman yang kami ikuti adalah lini kedua dari sumber penularan yang pertama. Sementara kasus ini adalah lini pertama, jadi salah satu keluarga ada yang positif, nah ini lini pertamanya. Penularan langsung dari kasus yang sebelumnya. Dan kemudian untuk yang pernah kontak dengan pasien-pasien pun sampai saat ini juga masih di tracing dan diuji swab ya Bu ya? Iya betul. Iya. Sampai saat ini semua kontak erat dari kasus positif yang sebelumnya dilakukan deteksi lewat pemeriksaan rapid dan berikutnya kalau ditemukan itu reaktif kami lanjutkan dengan pemeriksaan swab.
Bu, nah ini bicara tentang orang tanpa gejala ini Bu yang ada di Kabupaten Sukoharjo. Ini kan sudah sampai 500 lebih. Ini apa sih yang kemudian menjadi faktor yang kemudian membuat Iya, OTG di kota kabupaten itu banyak banget iya itu? betul. Iya. Kasus OTG ini terjadi apabila sebelumnya mereka kontak erat dengan kasus positif, ya kan? Dengan kasus positif sebelumnya, dan ini menjadi banyak karena di antara kasus positif yang kami temukan sebelumnya itu mereka misalnya dalam satu keluarga saja itu sudah ditemukan banyak keluarga yang berkontak erat dengan sumber kasus yang sebelumnya. Sehingga di sini akhirnya dari kumulatif yang didapatkan bisa itu tadi 67 kasus bisa didapatkan OTG-nya sampai lebih dari 500. Segitu. Kebanyakan itu dari keluarga, rekan kerja, berikutnya atau mungkin di antara mereka itu ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan yang berkelompok dan sebagainya, itu yang akhirnya kami tetapkan itu sebagai OTG-OTG-nya. Itu punya berpotensi juga untuk positif juga ya Bu yang OTG itu ya Bu ya. Iya, sebenarnya kalau mereka itu mau mengikuti himbauan dari pemerintah bahwa harus melakukan isolasi mandiri dan itu ketat, disiplin, insya Allah penularan selanjutnya terhadap pasien tersebut itu bisa dikurangi. Karena begini, akhirnya orang itu kalau mau melakukan isolasi secara ketat, dia kan tidak ketemu lagi dengan orang-orang di luar yang statusnya, notabene status mereka kan kita nggak tahu. Apakah mereka itu pembawa virus atau bukan, orang di luar kasus tersebut lah ya. Sehingga dia diharapkan imunitas tubuhnya bisa tumbuh, tidak tercemar dari yang di luar, lalu berikutnya dia bisa jadi tidak menjadi positif begitu. Dan itu harus ketat ya. Kalau dia masih tercemar, artinya dia masih mungkin keluar, bersosialisasi dengan yang lain, ketemu dengan orang lain. Nah, orang lainnya itu yang kita nggak tahu statusnya, yang mungkin saja bisa memberikan virus lebih kepada si kasus yang sebelumnya dia sudah ada potensi begitu. Oke Bu, untuk yang kasus lagi Bu, ini kan kabarnya juga ada mahasiswa yang luar negeri yang datang ke Sukoharjo. Itu ya, apakah benar Bu itu Bu, informasi itu? Ya, betul. Jadi di Kabupaten Sukoharjo ini belum lama ada saudara-saudara kita yang pulang dari luar negeri, sekolah di sana, karena sana libur, lalu dipulangkan ke Indonesia, ke Sukoharjo. Beberapa di antaranya bukan beberapa ya, semua yang dipulangkan, tidak hanya mahasiswa saja sebetulnya, pekerja demikian juga, yang legal, artinya yang memang kami ketahui datanya, itu kami lakukan deteksi. Dari keseluruhan kasus deteksi ini, pada saat dilakukan deteksi awal, itu didapatkan datanya non-reaktif. Tapi ternyata dalam perkembangannya, karena yaitu tadi, kembali, untuk mereka yang walaupun ditemukan non-reaktif, mestinya mereka tetap melakukan isolasi mandiri. Tapi mungkin ada salah satu kasus itu yang mereka tidak tertib, akhirnya mereka keluar, dan saat dilakukan deteksi kasus berikutnya, itu ada yang ditemukan positif juga. Untuk yang dari luar negeri sendiri yang datang ke Kabupaten Sukoharjo itu sebenarnya ada berapa sih Bu untuk sampai saat ini? Banyak ya Mas, jadi dari mahasiswa yang dari Arab Saudi aja ada 16. Terus berikutnya dari ABK ada yang 22. Lalu yang ada 3 berikutnya yang dari repatriasi atau PMI ya, pekerja migran Indonesia itu juga. Lalu berikutnya hari ini katanya ada 1. Lalu banyak kok yang ke Kabupaten Sukoharjo yang dari luar negeri. Untuk yang datang dari luar negeri, apakah ada tempat karantina khusus untuk mereka atau bagaimana Bu perlakuan dari Pemkab Sukoharjo untuk mereka yang datang dari luar negeri? Iya, betul. Dari Kabupaten Sukoharjo, pemerintah daerah sudah mengeluarkan peraturan bupati tentang pembentukan ruang isolasi yang ada di desa atau kelurahan. Fungsinya adalah mereka untuk melakukan karantina mandiri bagi para pendatang yang ke desa tersebut. Itu sudah disiapkan, artinya rumah-rumah di seluruh desa di Kabupaten Sukoharjo sudah disiapkan sedemikian rupa. Rumah itu representatif untuk ditinggali dalam rangka karantina mandiri, dan apabila dari yang bersangkutan yang melakukan karantina mandiri tersebut
membutuhkan bantuan baik itu secara logistik untuk kehidupan sehari-harinya, itu sudah dibantu oleh teman-teman dari gugus tugas di tingkat desa dan kelurahan. Sehingga semua yang hadir di Kabupaten Sukoharjo itu melalui proses karantina mandiri tadi. Berarti ada tempat khusus ya Bu ya? Iya, di desa atau kelurahannya masing-masing. Iya. Bu, tapi kabarnya juga ada Dalmas. Dalmas juga dimanfaatkan juga ya Bu ya? Iya. Cerita tentang Barak Dalmas, kami sangat terima kasih sekali kepada teman-teman dari kepolisian ya, kepolisian terutama di Kabupaten Sukoharjo, sudah berkenan memfasilitasi kami pemerintah daerah untuk memanfaatkan Barak Dalmas sebagai rumah sehat. Kami menyebutnya dengan rumah sehat karena di sana merawat saudara-saudara kita dengan kasus positif tanpa gejala dan tanpa penyakit penyerta, begitu. Jadi sampai saat ini sudah ada 19 kasus yang dirawat di sana. Mereka tanpa gejala dan tanpa penyakit. Tapi bedanya ya. Apa bedanya terus perbedaannya antara yang Barak Dalmas dan tempat khusus yang di desa-desa ataupun kecamatan yang ada di Sukoharjo itu apa sih Bu sebenarnya yang membedakannya? Ya. Itu? Perbedaannya ada di ruang lingkup sasaran yang dirawat. Jadi atau peruntukan ya. Kalau yang di desa, kelurahan, ruang isolasinya diperuntukkan bagi ODP dengan gejala ringan, PDP dengan gejala ringan, itu atau pelaku perjalanan. Jadi mereka yang mudik, belum tahu statusnya, itu untuk dilakukan karantina di sana. Sementara kalau yang di Barak Dalmas ini, yang kita sebut dengan rumah sehat, adalah untuk merawat kasus yang statusnya sudah positif. Sudah positif dari pemeriksaan seka di tenggorok dan di nasofaringnya. Jadi dia sudah statusnya positif di situ yang dirawat. Tapi kalau yang di desa kelurahan kita belum tahu statusnya. Begitu. Juga sebagai langkah antisipatif juga ya Bu ya dalam menyongsong Lebaran juga ya Bu ya untuk ini juga ya Bu ya untuk ini. Iya, karena kita ketahui kan secara adat ya, kita bilang adat ya, atau kebiasaan bahwa kalau Lebaran itu maunya ngumpul dengan keluarga yang ada di rumah, otomatis Kabupaten Sukoharjo ini sebagai salah satu wilayah jujukannya dari para pemudik ya, karena memang banyak saudara-saudara kita yang saat ini merantau ke luar Kabupaten Sukoharjo gitu, untuk antisipasi kasus. Untuk antisipasi lain Bu dari pihak gugus tugas maupun Pemkab Sukoharjo sendiri terkait dengan kan beberapa hari ke depan juga udah memasuki masa Lebaran Ibu, itu langkah antisipasinya semacam apa sih Bu? Langkah antisipatif. Ya, betul. Pemerintah daerah sudah mengeluarkan baik instruksi, himbauan, surat edaran dan sebagainya dalam rangka pemutusan rantai penularan COVID. Misalnya untuk kegiatan keagamaan. Sudah disampaikan dalam himbauan tersebut karena kami sejalan dengan apa yang disampaikan oleh MUI bahwa kita beribadah di rumah. Jadi sedapat mungkin saudara-saudara kita untuk melaksanakan ibadah di rumah dalam rangka memutus rantai penularan sampai nanti kita sholat tarawih ataupun sholat Idul Fitri. Himbauannya adalah melaksanakan sholat tarawih dan Idul Fitri di rumah karena kita saat ini Ramadan ya dan menyambut Idul Fitri. Demikian juga untuk yang pasar-pasar tradisional, pasar modern, demikian juga sudah dikeluarkan himbauan oleh pemerintah yaitu dalam rangka pengaturan waktu operasional dari pasar tradisional ataupun pasar modern dan pelaksanaan protokol kesehatan di kedua institusi ya, jadi pasar tradisional ataupun pasar modern ini untuk melakukan protokol kesehatan tetap harus dilakukan karena kita tahu tanpa melakukan protokol kesehatan secara benar rantai penularan tidak akan bisa putus begitu. Dan lain-lainnya ada juga yang terkait dengan pendidikan sudah dilakukan ya, jadi kita sudah belajar dari rumah dan sebagainya, itu pemerintah daerah juga sudah melakukan. Juga untuk jaring pengaman sosial, jaring pengaman ekonomi oleh pemerintah daerah disiapkan dana untuk penanganan COVID itu sebesar 364 miliar lebih ya.
sudah disiapkan. Berarti untuk yang salat Id sendiri, untuk yang beberapa hari ke depan itu juga istilahnya tidak diizinkan ya Bu ya, untuk dilakukan di luar ruangan ya, di luar rumah gitu ya Bu ya, di lapangan maupun itu berarti tidak diizinkan ya Bu ya? Iya, himbauannya adalah tetap sholat Idul Fitri di rumah. Oh, begitu. Nah, Bu, ini kemudian kok ada fenomena nih Bu ya, yang terjadi menjelang Lebaran itu kan mal-mal juga ramai nih Bu. Nah ini dari pihak gugus tugas maupun Pemkab sendiri ini gimana Bu untuk melihat kondisi semacam itu, tanggapannya? Iya, betul sekali. Satu sisi masyarakat kita biasanya menjelang Lebaran ini heboh belanja ya. Ya mungkin karena kemarin juga THR sudah dibagi gitu mungkin ya Mas. Ya. Terus berikutnya lagi ada kepentingan lagi dari penyelenggara atau penyedia kebutuhan yang ada di pasar modern dan sebagainya yang buka gitu, karena kan memang tidak ditutup, sehingga akhirnya ini membuat himbauan pemerintah seolah-olah tidak bisa terlaksana karena mereka banyak yang turun ke pasar atau pasar modern tadi. Apapun itu adalah menjadi keputusan kita secara pribadi. Kita mau rantai penularan itu selesai atau putus kapan. Itu menjadi keputusan kita. Kalau kita ingin segera putus, otomatis kita harus bijaksana. Seandainya kita memutuskan harus ikut-ikutan turun ke pasar-pasar atau ke pusat-pusat perbelanjaan, karena di situ otomatis rantai penularan atau protokol kesehatan tidak bisa dilakukan secara optimal. Memang bisa dibilang mereka pakai masker, mereka cuci tangan pakai sabun, atau mereka menjaga jarak. Tapi kalau kita lihat implementasinya di lapangan tidak bisa seperti itu. Masih banyak di antara mereka yang belum pakai masker, belum menjaga jarak, atau belum cuci tangan pakai sabun sesering mungkin. Gitu. Bu, tadi kan kita berbincang tentang kondisi mal yang sudah mulai ramai nih Bu ya. Sebenarnya di Kabupaten Sukoharjo apakah ada pembatasan jam operasional Bu terkait pusat perbelanjaan maupun pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sukoharjo Bu? Iya, ada Mas. Jadi untuk pembatasan jam operasional ada dilakukan tradisional maupun pasar modern ya. Sampai maksimal jam 9 itu dibuka. Kalau pagi untuk pasar tradisional juga ada jam bukanya. Oke. Untuk dari pihak Pemkab sendiri Bu, misalkan Ibu ada yang membandel, misalkan pengelola pusat perbelanjaan itu yang membandel, yang tindakan akan semacam apa Bu yang akan dilakukan Bu dari Pemkab maupun gugus tugas sendiri? Ya, yang pertama dilakukan adalah memberikan peringatan. Teman-teman kami dari Satpol, dari gugus tugas kecamatan juga bersama-sama melakukan operasi ya istilahnya ya, operasi apabila ada di antara mereka yang kemudian tidak mematuhi jam pelayanan yang sudah ditentukan. Oke. Nah Bu, ini kan angka COVID sendiri pun juga sudah mencapai 67 kasus ya Bu. Ini apakah ada rencana Pemkab Sukoharjo itu mengadakan PSBB gitu Bu, seperti daerah-daerah lainnya gitu Bu? Ya, PSBB untuk bisa dilaksanakan di satu wilayah itu, kalau di Jawa Tengah kemarin ada instrumen yang bisa digunakan untuk menilai apakah wilayah tersebut layak mengajukan PSBB atau tidak. Ada beberapa variabel yang disiapkan di sana, di antaranya adalah seberapa besar sebaran kasus positif di wilayah tersebut, bagaimana dengan angka kematiannya, berikutnya juga bagaimana ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di situ, dan berikutnya apakah di situ sudah terjadi transmisi lokal atau belum. Nah, pada saat itu dari penilaian yang sudah dilakukan, ternyata Kabupaten Sukoharjo belum mencapai persyaratan minimal yang diminta untuk satu wilayah itu layak diajukan sebagai PSBB atau tidak. Gitu. Jadi pada saat itu Kabupaten Sukoharjo belum memenuhi persyaratannya. Jadi sampai sekarang pun tidak memberlakukan PSBB ya Bu ya? Iya. Bu, tapi kan gimana ya? Bu? Ya baru yang dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat ya.
Sama penyekatan-penyekatan di perbatasan juga ya Bu ya untuk saat ini. Iya. Nah Bu, ini dari Pemkot Solo kan juga mengajak misal PSBB juga diadakan se-Solo Raya Bu, misalkan dari pihak Pemkab Sukoharjo itu seperti apa Bu tanggapannya sendiri? Kalau Iya, misalkan betul. Ya, pada saat itu memang kita koordinasi se-Solo Raya di provinsi waktu itu. Karena Solo Raya itu unik ya, saling terkait. Misalnya rumah tinggal ada di Kabupaten Sukoharjo bekerja di Solo atau sebaliknya. Rumah di Solo bekerja di Kabupaten Sukoharjo dan sebaliknya. Itu seandainya terjadi dilakukan PSBB untuk satu wilayah saja di Solo Raya, otomatis sangat berpengaruh pada wilayah yang lain begitu. Jadi seandainya mau di PSBB-kan, saat itu kami sempat berdiskusi, itu bisa-bisa seluruh Solo Raya itu yang mesti di PSBB-kan, karena nggak mungkin melakukan PSBB hanya satu dua wilayah saja. saling ketergantungan juga ya Bu ya, antar satu daerah dengan daerah lainnya ya Bu ya di Solo Raya sendiri. Bu, ini kan juga pemerintah juga menggaungkan nih Bu, baru menggaungkan tentang the new normal sendiri. Dari gugus tugas sendiri itu tanggapannya kan seperti apa ya Bu ya? Ya, karena satu sisi kita punya kebutuhan mendesak, yaitu pemutusan rantai penularan yang bisa dilaksanakan apabila kita disiplin atau mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita ketahui bersama. Baik itu jaga jarak, harus tetap tinggal di rumah, memakai masker, berikutnya lagi sering cuci tangan pakai sabun. Tapi di sisi lain ada kebutuhan-kebutuhan juga yang mesti dipenuhi, yaitu ekonomi, sosial, mungkin keagamaan dan sebagainya. Maka kemarin sempat disampaikan oleh pemerintah kita berada pada era new normal, artinya kebutuhan-kebutuhan itu bisa juga dipenuhi melalui kegiatan-kegiatan sosial mereka, kegiatan keekonomian mereka yang bisa dilakukan dari rumah, ya dilakukan dari rumah. Yang tidak bisa dilakukan harus keluar, misalnya bagi mungkin juga pedagang-pedagang keliling atau dia mesti buka di satu tempat tertentu di luar rumah, itu harus ada tata laksana tersendiri sehingga protokol kesehatan juga bisa harus dilaksanakan di sana. Demikian juga apabila misalnya kegiatan lain-lainnya, kita juga harus selalu bermasker di sana. Dan berikutnya kita mesti rajin cuci tangan pakai sabun, kita juga mesti menjaga jarak antar manusia, itu juga harus dilakukan. Jadi dua-duanya bisa jalan, antara memenuhi kebutuhan dengan kebutuhan dalam rangka pemutusan rantai penularan. Begitu. Dengan pemberlakuan the new normal sendiri, apakah tidak takut akan adanya suatu pengumpulan massa gitu Bu di satu tempat atau semacamnya gitu Bu? Kan itu kan istilahnya juga masyarakat juga kembali tanda kutip beraktivitas seperti normal gitu ya Bu ya, seperti sedia kala. Ya, pengumpulan massa di satu tempat, kalau menurut saya apalagi dalam jumlah banyak, itu masih berisiko lebih tinggi untuk penularan, sehingga untuk pengumpulan massa sebaiknya jangan dilakukan dulu. Begitu. Sebelum betul-betul terkendali. Daripada nanti di situ jadi pusat klaster baru, Mas, ya kan? Berarti ditanya untuk langkah dari gugus tugas maupun Pemkab sendiri untuk mendukung yang digaungkan the new normal itu seperti apa ya Bu ya untuk langkah-langkah kedepannya itu dari pihak Pemkab Sukoharjo sendiri? Ya. Kami mengikuti himbauan yang diberikan oleh pusat. Artinya, misalnya nanti pusat memberikan kebijakan. Kemarin kan sempat kita dengar nanti bulan Juni anak-anak sudah mulai sekolah. Lalu berikutnya umur kurang dari 45 tahun diperbolehkan aktivitas lagi begitu. Nah, hal-hal semacam itu tetap kita mengikuti, tapi dengan catatan protokol kesehatan harus bisa dilaksanakan di sana. Kalau di sana tidak bisa dilaksanakan, kami tidak bisa menjamin bahwa pemutusan rantai penularan itu bisa terwujud. Oke. Bukan di samping munculnya the new normal ini sendiri kan juga masyarakat pun juga takut Bu dengan hadirnya the new normal ini juga adanya suatu istilah herd immunity itu sendiri. Nah, itu gimana Bu istilahnya untuk biar
masyarakat tuh tenang untuk beraktivitas di luar gitu. Iya, jadi harapannya dengan kehidupan the new normal ini, masyarakat itu terinfeksi, tapi infeksinya tidak infeksi yang berat. Artinya masih bisa diberikan kompensasi oleh tubuhnya melalui imunitas yang berusaha ditumbuhkan oleh tubuhnya sendiri. Jadi Mohon maaf Bu, bisa diulangi soalnya ini suaranya putus-putus Bu ini Bu. Oh iya, ya. Untuk kehidupan new normal ini itu yang diharapkan nanti terjadi herd immunity yang bisa dicapai oleh seluruh masyarakat. Jadi kalau kita bilang istilah kita masyarakat itu terinfeksi, tapi tidak dalam fase infeksi yang berat. Artinya infeksi yang rendah yang diharapkan tubuhnya bisa melakukan kompensasi dengan tumbuhnya imun pada tubuh tersebut. Artinya kita Bu ini masih putus-putus Bu ini. Putus juga ya? Iya. Supaya virus yang nyampe ke tubuh kita itu jumlahnya minimal. Dengan jumlah minimal sedikit-sedikit masuk ke tubuh kita diberikan kesempatan untuk membentuk imunnya, kekebalannya, sehingga bisa melawan adanya virulensi dari virus tersebut. Harapannya demikian, sehingga si manusia itu diharapkan tubuhnya tetap sehat dan dia bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Itu berarti istilahnya, tapi itu juga bisa berpotensi juga dong Bu, berarti istilahnya munculnya klaster baru gitu ya Bu ya berarti. Ya, jadi dia berpotensi berbahaya apabila di dalam tubuh manusia yang terinfeksi ini sudah ada penyakit penyerta atau kondisi tubuhnya pada saat itu imunitasnya adalah rendah. Jadi memang ada kelompok-kelompok tertentu yang mereka imunnya rendah. Misalnya mereka yang saat ini memiliki penyakit kronis, mereka yang saat ini memiliki keganasan, mereka yang saat ini memiliki gangguan dari sejak lahir, yang saat ini kondisi imunnya rendah, sehingga apabila masuk virus walaupun jumlahnya sedikit bisa memperberat sakitnya. Itu juga ada. Makanya untuk orang-orang yang seperti ini tetap harus dijaga. Artinya mereka diupayakan dipisahkan dari kelompok yang lain. Begitu. Berarti untuk langkah perlindungan semacam apa Bu untuk misalkan dari Pemkat maupun gugus tugas untuk melindungi kelompok yang rentan ini Bu dari istilahnya penerapan itu sendiri? Iya, betul. Kalau dari sisi kesehatan ada kelompok-kelompok saat ini yang kalau di kita istilahnya menderita penyakit tidak menular, yaitu tadi kelompok mereka yang dengan penyakit kronis, mereka dengan keganasan atau dengan disabilitas dan sebagainya. Mereka harus dilakukan perlindungannya. Dengan cara bagaimana? Artinya akses pelayanan kesehatan untuk beliau ini tetap harus terbuka. Mereka tetap harus bisa mendapatkan pengobatannya secara kronis supaya mereka bisa mengendalikan penyakit yang ada di tubuhnya. Artinya penyakit kronis yang selama ini dimiliki itu bisa terkendali atau terkontrol dengan mereka minum obat ataupun mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengontrol dari penyakit-penyakit kronis yang dimilikinya. Sehingga dengan demikian tubuhnya diharapkan optimal dengan kasus kronis yang dimilikinya. Artinya bersahabat dengan kasus kronisnya itu. Sehingga harapannya dengan yang sedemikian ini apabila mereka ada infeksi dari luar, itu infeksinya tidak menjadi berat, begitu. Itu dari sisi kesehatan ya, demikian. Mungkin. Tapi untuk dengan misalnya herd imun dan kemudian the new normal sendiri itu apakah juga berpotensi untuk membuat uji rapid test maupun uji swab PCR itu semakin masif atau gimana gitu Bu istilahnya Bu? Iya, bisa jadi demikian Mas. Jadi memang kalau saat ini
saat ini di Kabupaten Sukoharjo itu pemeriksaan untuk deteksi dini baru diperuntukkan bagi kasus-kasus prioritas. Artinya mereka yang saat ini memang kontak erat dengan kasus positif sebelumnya. Tidak menutup kemungkinan nanti apabila sudah betul-betul terjadi kehidupan tadi, the new normal itu sudah terwujud betul di sekitar kita, maka pemeriksaan secara masif dalam rangka deteksi dini dibutuhkan, sehingga dengan demikian kita bisa memilah kira-kira mana yang pada saat itu ditemukan dia reaktif dan berikutnya harus diberikan tata laksana yang lebih sesuai. Kemudian untuk daerah yang istilahnya mempunyai potensi yang besar dari penyebaran atau penularan COVID itu sendiri, di Kabupaten Sukoharjo itu ada berada di mana sih Bu sebenarnya Bu? Iya, kalau kita melihat dari kasus positif yang ada di Kabupaten Sukoharjo, sebarannya saat ini ada di 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Kartasura, Baki, Grogol, Mojolaban, Muter, dan satu lagi Indosari. Kalau dilihat lagi, untuk wilayah-wilayah ini adalah wilayah-wilayah Kabupaten Sukoharjo yang kompleks. Artinya begini, kita melihat di situ ada pusat-pusat ekonomi. Lalu juga di situ ada wilayah-wilayah atau komplek-komplek di mana banyak pendatang di sana. Lalu berikutnya di sana perbatasan, wilayah perbatasan. Lalu ada di sana juga wilayah yang kebanyakan penduduknya adalah perantauan, gitu. Sehingga saat ini di Kabupaten Sukoharjo 6 wilayah tersebut itu ada kasus positifnya dan potensi menjadi lebih besar itu bisa terjadi di sana. Oke Bu. Tapi untuk jatah rapid test sendiri yang didapatkan Kabupaten Sukoharjo itu ada berapa sih Bu sampai saat ini jatahnya? Itu sampai saat ini, ya sampai saat ini itu tahap pertama kita ada 160, berikutnya 500 dan ini 1000. Baru saat ini ada sekitar 1.700-an yang disiapkan. Tapi kami masih akan menyiapkan lagi berikutnya sebanyak 5.000 tes. Oke. Untuk misalkan antisipasi, misalkan ada ledakan misalnya kasus COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo, gimana Bu ini Bu untuk yang misalkan uji rapid test, kemudian uji swabnya sendiri itu langkahnya macam-macam apa? Ya. Itu memang menjadi salah satu pemikiran kami di gugus tugas apabila terjadi ledakan. Maka dari itu kami menyiapkan melalui penguatan di gugus tugas dari mulai tingkat desa kelurahan, kecamatan dan berikutnya sampai dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Kita ketahui bersama bahwa apabila penanganan di tingkat hulu ini bisa baik, akibatnya atau harapannya penanganan medis yang mestinya dilakukan di rumah sakit juga bisa kita tekan. Artinya, kalau mereka sudah bisa melakukan isolasi mandiri sebagai protokol awal untuk memutus rantai penularan, dan berikutnya melaksanakan protokol kesehatan itu dengan disiplin di tingkat hulu, insya Allah kejadian reaktif dari pemeriksaan rapid ataupun kejadian positif itu akan bisa ditekan. Dengan demikian, mereka-mereka yang akhirnya muncul positif atau muncul positif dengan penyakit pemberat, yang akhirnya membutuhkan layanan di rumah sakit, itu juga bisa ditekan. Karena kami menyadari, Kabupaten Sukoharjo menyadari bahwa saat ini fasilitas pelayanan kesehatan yang disiapkan, kami ada 10 rumah sakit, 12 puskesmas, dan ada klinik utama yang dimiliki oleh Kabupaten Sukoharjo. Kalau sampai terjadi ledakan dan tidak terkendali, maka kami tidak cukup untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang ada begitu. Ruang isolasi yang kami siapkan atau ada di rumah sakit nanti tidak akan mencukupi apabila betul-betul terjadi ledakan dan kesemuanya membutuhkan layanan di rumah sakit. Gitu. Maka strateginya adalah bagaimana mengupayakan deteksi di tingkat hulu ini bisa betul-betul tertangani. Gitu. Untuk yang rumah sakit rujukan sendiri untuk pasien COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo itu ada berapa sih Bu dan di mana aja Bu kalau boleh tahu? Iya, kalau untuk lini kedua di Kabupaten Sukoharjo itu ada Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno sebagai rumah sakit pemerintah daerah dan berikutnya ada Rumah Sakit UNS sebagai rumah sakit rujukan lini kedua. Sementara untuk rumah sakit lini ketiga ada mulai dari Rumah Sakit PKU Kartasura,
Rumah Sakit Islam Surakarta Yarsis itu, lalu berikutnya ada Rumah Sakit Nirmala Suri, Dr. Un Solo Baru, lalu Indriati, dan Rumah Sakit PKU Sukoharjo. Dan itu dari rumah sakit itu semua saat ini sedang merawat pasien positif ya Bu ya, dari belum semua merawat pasien positif, belum semuanya merawat pasien positif, tapi sudah ada pasien ODP, PDP sudah ada dirawat di sana. Yang sudah merawat kasus positif itu di Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno dan Rumah Sakit Indriati. Nah ini kan juga RSUNS juga soalnya sudah diizinkan untuk membantu uji swab sendiri Bu. Nah ini ya, sangat betul. Membantu sekali ya Bu ya untuk dari gugus tugas Sukoharjo dan Iya betul. Karena itu akhirnya yang kita ketahui sebagai outputnya bahwa penemuan kasus COVID positif di Kabupaten Sukoharjo itu lebih banyak ditemukan lewat tracking itu tadi. Tracking itu yang dilaksanakan berarti ditemukan di luar layanan rumah sakit, artinya di masyarakat. Nah, menemukannya selain dilakukan pemeriksaan rapid dan akhirnya didapat hasil reaktif, berikutnya dilakukan swab. Swab pemeriksaan pengambilan sampelnya selain dapat dilakukan oleh rumah sakit, kami juga melatih teman-teman kami dokter puskesmas untuk melakukan pengambilan sampel untuk pemeriksaan swab, sehingga dua-duanya bisa jalan antara rumah sakit dan puskesmas, sehingga kontak erat yang akhirnya ditemukan sebagai kasus positif segera didapatkan dan segera ditata laksana supaya memutus rantai penularan. Berarti untuk keluarnya hasil swab pun lebih cepat ya Bu dibandingkan beberapa bulan yang lalu ya Bu, awal-awal wabah itu muncul ya Bu ya untuk saat ini. Ya, alhamdulillah di kabupaten kita kan ada laboratorium rujukan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan ya, ada rumah sakit UNS. Rumah sakit tersebut ada layanan laboratorium rujukan untuk COVID. Oke. Gitu. Ini terakhir Bu, apakah ada himbauan khusus untuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo nih Bu, yang apalagi kan mau Lebaran juga nih Bu, ada pesan atau himbauan khusus Bu untuk masyarakat Kabupaten Sukoharjo? Iya betul. Untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo, mari kita bijaksana dalam menghadapi Lebaran. Memang betul di suasana Lebaran kita itu inginnya kumpul dengan keluarga, kumpul dengan saudara dan teman-teman. Nah, tetapi di situ kita ketahui bersama ada potensi penularan. Sehingga marilah kita mengikuti himbauan pemerintah. Tetap jaga jarak, upayakan sebisa mungkin kita di rumah, lalu berikutnya bermaskerlah, dan berikutnya sering-seringlah cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa kita juga menjaga imunitas tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi, sehingga tubuh kita bisa melawan masuknya virus ke tubuh kita. Sehingga berikutnya kalau itu bisa dilakukan dengan baik, harapannya pandemi yang saat ini menimpa Kabupaten Sukoharjo dan wilayah-wilayah lain di seluruh dunia bisa segera dihilangkan begitu. Sebetulnya caranya mudah, tapi tinggal kita mau atau tidak. Tapi harapan kami, marilah kita sama-sama bergandengan tangan untuk memutus rantai penularan. Oke, baik Bu Yunia, untuk sementara cukup dulu untuk perbincangan kita hari ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya kita ngobrol tentang kondisi COVID-19 di Kabupaten Sukoharjo. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bu. Nah, Tribuners, demikian perbincangan kita dengan juru bicara gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Sukoharjo, Ibu Yunia. Saya Adi Surya Samudra pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.